Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita paling mood di channel ini. Apalagi kalau bukan Iblis Murim Butuh Psikolog. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog. Atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai juga udah luncurin membership. Membernya tuh murah banget, cuma 10.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung di member ya, buat support channel ini lebih jauh. Nah, untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 65. Di video sebelumnya, Lee Jaha kan sedang berada di Blood Night Palace. Di sini Lee Jaha untuk pertama kali melihat kemunculan dari ketua kultus demonik. Lee Jaha tuh mendapat berbagai penjelasan di sana juga setelah ketua kultus pulang. Hal paling membekas untuk Lee Jaha tentu adalah status dari ketua kultus yang ternyata tuh udah menjadi salah satu dari 3 bencana dunia murim. 3 bencana ini kemudian memiliki fakta mencengangkan kalau mereka tuh ternyata seimbang. Jadi eksistensi ketiganya tuh sekarang dianggap hampir mirip dengan dewa yang tidak bisa ditentang. Saat semua orang udah pergi istirahat, Lee Jaha tuh bicara berdua dengan Palace Lord. Di sini Lee Jaha mendapatkan informasi tambahan. Pertama, serangan dari ketua kultus demonik tuh paling cepat bisa terjadi dalam 3 tahun ke depan. Kedua, ketua kultus demonik tuh bukan orang gegabah yang bakal menyerang sendirian. Ketiga, Lee Jaha tahu kalau sekarang dirinya jadi pusat perhatian yang membahayakan dirinya sendiri. Di akhir-akhir pembicaraan, Lee Jaha tuh membuat Palace Lord kagum karena Palace Lord nggak nyangka orang gila kayak Lee Jaha ini ternyata bisa berkata bijak. Lee Jaha mengingatkan Palace Lord untuk menyerah kalau perangnya itu menjadi merugikan banget. Untuk Lee Jaha sendiri, dia tuh baru menyerah kalau bawahannya ikut. Tapi kalau cuma sendirian mah, Lee Jaha bakal gas aja tuh, mau baku hantam. Setelah Palace Lord mendengar perkataan Lee Jaha, Palace Lord tuh jujur banget ya kalau perkataan Lee Jaha barusan menenangkan pikirannya. Di tengah Palace Lord ngomong, Lee Jaha tuh ternyata menulis sesuatu. Palace Lord menanyakan apa yang ditulis oleh Lee Jaha. Lee Jaha bilang kalau dia tuh punya kenalan dokter hebat, jadi bisa dibawa untuk ketemu dengan Elder Heo. Lee Jaha mengingatkan untuk tidak memberitahu Elder Heo, Lee Jaha tuh membantu kesehatan Elder Heo. Intinya tuh Lee Jaha cuma mau membuat Elder Heo bertemu dengan dokter kenalan dari Lee Jaha. Lee Jaha udah melipat suratnya, kemudian memberikannya pada Palace Lord. Lee Jaha bilang Elder Heo emang udah nggak sehat, tapi mereka tetap bisa kok mengusahakan agar Elder Heo tuh bisa lebih panjang umur. Setelah diam beberapa saat, Palace Lord kemudian tersenyum. Palace Lord jelas dong mengucapkan terima kasih karena Lee Jaha udah memikirkan nasib dari Blood Night Palace. Setelah Lee Jaha memberikan surat, Palace Lord tuh jujur kalau pikirannya tentang Lee Jaha udah berubah. Pertemuan awal mereka saat Lee Jaha mengambil bunga es, Palace Lord tuh mau banget ngehajar Lee Jaha sampai meninggal. Tapi sekarang Palace Lord melihat Lee Jaha tuh ternyata orang baik meskipun ya orang gila. Lee Jaha sampai nggak tahu sih harus ngomong apa karena ini antara dipuji dan dihina. Nah, Palace Lord tuh langsung memanggil bawahannya sekarang. Palace Lord memberikan surat yang dia pegang dan bilang kalau surat itu ada peta tuh. Bawahan Palace Lord harus membawa dokter kenalan Lee Jaha untuk ke sana. Palace Lord mengingatkan untuk memberikan perlakuan yang baik karena dokter tersebut adalah kenalan dari Lee Jaha. Bawahan Palace Lord itu langsung OTW. Setelah bawahan Palace Lord pergi, Lee Jaha mulai ngomong tentang pedang hadiah yang dia dapatkan. Lee Jaha bilang kalau dia tuh nggak menyangka pedangnya ternyata ringan banget. Jadi Lee Jaha tuh bingung ya cara pakai dari pedang tersebut. Palace Lord kemudian tersenyum karena hal itu emang wajar. Palace Lord tuh meminta pedang yang dipegang Lee Jaha untuk dia tunjukkan cara pakai pedang tersebut. Palace Lord memegang pedang Lee Jaha kemudian berjalan ke tengah aula. Palace Lord tuh bilang kalau pedang tersebut itu udah dicocokkan dengan dasar-dasar teknik pedang assassin. Prinsip pedang tersebut yaitu satu tebasan, satu orang menghilang. Palace Lord memperagakan teknik pedang di depan Lee Jaha. Palace Lord tuh melangkah lebar dan
dan cepat lalu langsung melakukan serangan. Palace Lord bilang kalau itu adalah tahap pertama. Lee Jaha jawab kalau dia udah paham. Nah, Palace Lord kemudian kembali menyarungkan pedang tersebut dan memulai konsentrasi. Palace Lord melakukan beberapa langkah-langkah kecil dan cepat lalu langsung melakukan serangan. Palace Lord bilang kalau itu adalah tahap kedua. Nah, Palace Lord yang mempertontonkan dua tahap kemudian bertanya ke Lee Jaha, apa Lee Jaha bisa lihat perbedaannya? Lee Jaha bilang kalau dia tuh liatnya dua tahap tadi ya sama aja. Lah, Palace Lord tuh senyum dan membenarkan perkataan Lee Jaha. Jadi, Palace Lord yakin kalau Lee Jaha nggak perlu penjelasan lebih. Palace Lord menjelaskan Lee Jaha tuh tinggal melakukan prakteknya doang. Lee Jaha setelah kembali memegang pedang Elder Heo, Lee Jaha tuh mengaku kalau teknik assassin ternyata sulit banget. Palace Lord menjelaskan kalau tekniknya emang sulit karena teknik assassin adalah teknik yang menggabungkan berbagai macam pelatihan, lalu semuanya tuh untuk digabung dan mencapai satu serangan sederhana luar biasa. Palace Lord bilang kalau intinya adalah hal rumit digabung menjadi lebih sederhana. Palace Lord mengaku kalau prinsip ini jugalah yang menjadikan Elder Heo sebagai assassin terkuat dari kultus demonik. Lee Jaha mendengar ini mengaku kalau teknik assassin tuh rumit tapi gemilang. Pengakuan ini membuat Palace Lord tersenyum. Lee Jaha yang udah terlanjur yapping jelas membicarakan banyak hal dong. Nah, Lee Jaha bilang kalau dia tuh baru sadar telah menarik perhatian ketua kultus yang memiliki arti kalau Lee Jaha bakal didatangi oleh assassin kultus. Palace Lord membenarkan kalau dia tuh pasti dong didatangin assassin. Lee Jaha tuh langsung bete guys karena tahu diburu assassin itu tuh pasti buat dia untuk susah tidur. Lee Jaha yang kelihatan bete kemudian ditanyain apa yang membuat Lee Jaha kelihatan bete. Lee Jaha ngaku kalau dia tuh sedang marah besar. Lah, Palace Lord bingung dong. Kok tiba-tiba banget pria ini marah? Lee Jaha bilang kalau dia tuh intinya lagi marah. Jadi untuk meredam semuanya, Lee Jaha tuh butuh makanan. Ternyata lapar dia. Lee Jaha ngaku kalau dia tuh dari tadi nggak minum segelas air pun di sana. Nah, dengerin hal ini, Palace Lord tuh langsung ACC dan siap menyuruh bawahannya untuk menyiapkan makanan. Saat Palace Lord pergi, Lee Jaha tuh mulai mikirin ketua kultus demonik lagi. Lee Jaha tahu kalau sekarang tuh dia nggak memiliki cara untuk mengalahkan ketua kultus demonik kan. Pria ini kan masuk sebagai salah satu dari 3 penjana. Dari pusingnya Lee Jaha, dia tuh sampai ingat satu kata dari seorang bijak. Quotes-nya kayak gini nih guys. Seorang pendekar sejati lebih kuat dari ahli bela diri manapun. Nah, kata bijak ini sekarang tuh dipertanyakan oleh Lee Jaha bener atau enggak. Ya tapi Lee Jaha nih mikir lebih jauh. Lee Jaha kalau menantang kultus demonik pakai bela diri doang, Lee Jaha tuh bisa digilas kayak semut, dimakan kayak bakwan pakai sambal terasi. Intinya mah dihabisin. Lee Jaha tahu hal ini fakta karena Lee Jaha tuh juga sadar dia tuh masih lebih lemah dari Palace Lord, masih lebih lemah daripada Sword Demon, dan juga masih lebih lemah daripada Imso Baek. 3 orang ini saja itu nggak bisa melawan ketua kultus demonik. Lee Jaha sadar diri dong, dia pasti lebih mustahil lagi melawan ketua kultus demonik. Dengan kesadaran yang Lee Jaha bangun, Lee Jaha tahu sekarang kalau dia tuh harus menang dalam hal lain yang bukan bela diri. Nah, karena ketua sekte demonik udah membuang sisi kemanusiaan dan memiliki hidup yang salah arah, Lee Jaha yakin bisa menang sekarang kalau Lee Jaha tuh menjadi seorang pendekar sejati. Lee Jaha di sini sampai pasang emot batu guys, karena nggak percaya perkataannya sendiri. Orang gila kok punya cita-cita jadi pendekar sejati. Lee Jaha yakin kalau rencananya didengar orang bakal ada tuh yang ketawa sambil berak. Setelah Lee Jaha mikirin banyak hal, akhirnya kita sampai di meja makan. Lee Jaha tuh udah mukbang dan sekarang mau ngobrol dengan semua orang. Lee Jaha mengaku kalau dia tuh emang gila dan agak tolol, tapi Lee Jaha punya saran untuk Blood Night Palace. Siapa sangka Lee Jaha tuh menyarankan kalau Blood Night Palace ini ganti nama aja gengs, dan mulai membuka gerbang mereka untuk orang luar. Palace Lord sih kayaknya emang berubah pandangannya ya tentang Lee Jaha. Biasanya kan wanita ini tuh langsung
mengamuk. Nah, sekarang dia ngomong dengan tenang. Palace Lord menanyakan ke Lijaha, Blood Knight Palace itu kan adalah pecahan dari sekte demonik yang jadi musuh masyarakat. Jadi mereka ini kayaknya tuh nggak akan diterima oleh masyarakat luas walaupun udah membuka gerbang mereka. Lijaha bilang kalau asumsi itu emang benar, tapi itu lebih baik kan daripada meninggal tanpa dapat pertolongan. Lijaha juga menyampaikan fakta kalau dalam Blood Knight Palace kan udah ada mata-mata, jadi nggak perlu lagi ditutup-tutupin. Mereka lebih baik tuh membuka diri pada dunia yang lebih luas. Lijaha bilang kalau Blood Knight Palace bisa tuh mulai mengundang beberapa pihak untuk sebuah pertemuan. Pembicaraan tentang Blood Knight Palace membuka diri ternyata menjadi pembicaraan yang serius. Palace Lord menanyakan siapa aja yang bisa mereka undang. Lijaha bilang pihak pertama tuh udah jelas adalah sekte Hao milik Lijaha. Pihak kedua adalah keluarga Mong karena di sana kan ada Mongrang dan juga dekat dengan Sword Demon. Pihak ketiga udah jelas adalah aliansi Murim. Nah, Palace Lord menanyakan ke Lijaha kalau dia mengundang berbagai pihak, maka pertemuan tersebut harus punya alasan yang jelas dong. Lijaha langsung menjawab dengan simpel, alasan pertemuan tersebut tuh bisa dikarang dan gampang banget buat dikarang. Alasannya itu bisa saja adalah mereka mendeklarasikan perang melawan penjahat unorthodox. Dengan alasan ini, udah jelas kalau Blood Knight Palace tuh akan mengambil posisi kalau tempat tersebut udah nggak sejalan lagi dengan sekte demonik. Dengan alasan perang melawan penjahat, maka tidak sedikit tuh yang melihat permohonan bantuan yang tulus dari Blood Knight Palace. Lijaha juga menegaskan kalau Blood Knight Palace tuh jangan malu-malu meminta bantuan untuk perang melawan kultus demonik. Lijaha bilang kalau Palace Lord bahkan bisa jujur ke dunia kalau Blood Knight Palace tuh mendapatkan ancaman buat dimusnahkan ketua kultus demonik dalam 2-3 tahun ke depan. Semua orang yang dengar saran Lijaha tuh jadi merinding. Mereka nih jelas nggak menyangka kalau Blood Knight Palace yang selama ini menyembunyikan keberadaan mereka itu malah disuruh untuk membuka diri. Lijaha menegaskan sekali lagi, Blood Knight Palace tuh kalau mau bertahan ya harus berusaha mendapatkan bantuan sebanyak mungkin. Lijaha mengatakan kalau mereka tuh memiliki orang yang jago ngomong, maka orang tersebut itu harus dikirim ke aliansi Murim meyakinkan Im Sobaek memberi bantuan pada Blood Knight Palace. Lijaha kekeh banget menjelaskan kalau mereka tuh harus dapat bantuan dari aliansi Murim. Makanya Lijaha bilang, bahkan jika utusan Blood Knight Palace diusir oleh Im Sobaek, maka mereka harus mengirim orang lain sampai ada yang diterima. Pokoknya ditolak, ngirim lagi, ditolak, ngirim lagi gitu deh. Bukan cuma ke aliansi Murim doang, kata Lijaha. Mengirim permintaan bantuan pada klan lain itu juga dibutuhin sekarang. Semua orang yang dengar Lijaha cuma bisa diem karena saran Lijaha ini menabrak pakem-pakem dari Blood Knight Palace. Lijaha menjelaskan lebih jauh kalau aliansi Murim adalah tempat yang sebenarnya itu mudah untuk dilobi karena emang banyak jalannya. Blood Knight Palace katanya tuh bisa terlibat dalam pemusnahan bandit yang dilakukan oleh aliansi Murim. Lijaha ngaku dia tuh pernah ikut dan pemusnahan tersebut ternyata lumayan asik untuk dilakukan. Rampasan perangnya juga banyak dan Lijaha dapetin respect dari aliansi Murim sekarang. Lijaha sih inget ya kalau ada Pak Tua kurang ajar juga kayak si Mahak, tapi Lijaha nggak ceritain tentang si Mahak yang tolol itu. Lijaha senyum ngomongin kebaikan dari aliansi Murim. Orang-orang yang lihat Lijaha senyum kemudian penasaran, seasik apa sih beresin bandit sampai orang gila kayak Lijaha tuh bisa senyum sumringah. Di tengah Lijaha menjelaskan kalau Blood Knight Palace butuh bantuan, Lijaha tuh sekarang ubah nada bicaranya menjadi jauh lebih lembut. Lijaha bilang kalau kondisi Blood Knight Palace tuh emang kayak kodok dalam sumur. Mereka harus bisa jadi kodok yang keluar minta bantuan dan enggak berada di sumur menunggu ketua kultus datang dan membakar sumur tersebut. Kan bisa jadi kodok bakar. Ya intinya mah mereka harus berjuang untuk hidup. Lijaha menegaskan kalau dia nih memberi saran bukan karena Lijaha sok dekat ya, tapi karena Lijaha itu udah buat janji dengan Elder Heo akan membantu Blood Knight Palace.
Lee Jaha menegaskan kalau nyawanya juga dalam bahaya karena masalah tersebut. Jika Blood Neck Palace dalam bahaya, maka nyawa Lee Jaha juga dalam bahaya dong. Makanya Lee Jaha tuh bacot tentang minta bantuan kayak sekarang. Lee Jaha ngaku dia nggak mau mati muda karena masih banyak penjahat yang pantas buat digampar. Di tengah keheningan yang tidak nyaman, Lee Jaha sekarang langsung menanyai Palace Lord. Lee Jaha tuh menyarankan Palace Lord ini membuang saja harga dirinya dan mulai meminta bantuan. Ya tapi Lee Jaha tuh nggak mau maksa. Semuanya mah masih dalam kendali Palace Lord. Palace Lord kemudian terdiam dan mikirin semuanya baik-baik. Setelah berpikir sejenak, Palace Lord mulai membuka mulut. Palace Lord tuh mengaku kalau Lee Jaha emang udah bener. Wanita ini bahkan memutuskan bakal membuka Blood Neck Palace untuk dunia luar. Mereka juga akan mengirim utusan pada Im Sobaek untuk meminta bantuan aliansi Murim. Lee Jaha denger ini tuh jadi kaget karena ternyata Palace Lord ini nggak keras kepala guys. Palace Lord kemudian senyum ke Lee Jaha dan bilang kalau Lee Jaha emang bener mereka tuh harus memiliki banyak bantuan supaya pas mereka baku hantam dengan ketua kultus demon baku hantamnya tuh bisa makin seru. Lee Jaha mengangguk setuju penuh wibawa, ya tapi wibawa ini nggak lama kok. Lee Jaha tuh malah sendawa besar depan semua orang. Lee Jaha sekarang itu berdiri penuh semangat. Lee Jaha bilang kalau Elder Heo itu adalah pria tua langka yang penuh dengan kebijakan. Pria tersebut nggak boleh meninggal dong dalam kondisi khawatir. Makanya mereka semua harus berusaha membuat Elder Heo meninggal dengan tenang. Gimana caranya? Ya dengan memastikan bahwa Blood Neck Palace tuh nggak bisa diruntuhkan oleh kultus demonik. Semua orang dengar Lee Jaha semangat jelas mengangguk setuju. Semua ini mereka lakukan ya bukan cuma untuk nyawa mereka sendiri, tapi untuk Elder Heo juga. Setelah dari ruang jamuan makan, kita akhirnya pindah nih ke kediaman dari Elder Heo. Di depan kediaman Elder Heo, sudah ada orang yang muncul menanyakan apa dia boleh masuk. Nah, enggak lama kemudian, Yung Myung tuh muncul menanyakan identitas pria yang ada di depannya. Nah, pria ini ternyata adalah dokter kesukaan kita semua guys, Dokter Moyong. Dokter Moyong tuh mengaku kalau dia adalah dokter kenalan Lee Jaha. Yung Myung itu kemudian menanyakan kalau dokter ini kenalan Lee Jaha, maka di mana sekarang ketua sekte Hao tersebut? Dengan senyuman, Dokter Moyong tuh bilang kalau mereka cuma ketemu di pintu masuk. Setelah itu Lee Jaha cuma menyeret Dokter Moyong ke depan kediaman dari Elder Heo dan pergi entah kemana. Yung Myung tahu kalau itu tuh emang perangai dari Lee Jaha. Di sini Yung Myung cuma khawatir satu hal. Elder Heo kan terkenal enggak suka dengan dokter. Saat Yung Myung mikir apa yang harus dia lakukan, Elder Heo tuh tiba-tiba teriak dari dalam kalau dia mau bertemu dengan Dokter Moyong. Yung Myung udah nggak bingung sekarang. Yung Myung tuh mempersilahkan Dokter Moyong untuk masuk. Saat Dokter Moyong masuk, kamar dari Elder Heo ini kelihatan mewah banget guys. Anjay, Sultan Tajir nih bos. Dokter Moyong mendekat, menundukkan kepala dan memperkenalkan diri. Elder Heo menyambut dengan baik. Nah, pria tua ini tuh bilang kalau Dokter Moyong dikirim oleh Lee Jaha, berarti Dokter Moyong jelas dokter yang hebat dong. Dokter Moyong sempat ngepost sebentar, kemudian senyum dan ngaku kalau dia emang hebat. Ya, jadi dokter tuh emang harus pede kayak gini guys. Nah, Elder Heo kemudian mempersilahkan Dokter Moyong untuk duduk. Saat Dokter Moyong duduk, Dokter Moyong tuh langsung memulai pembicaraan. Dokter Moyong menanyakan berapa usia dari Elder Heo. Nah, di sini ada yang bisa tebak nggak umur Elder Heo nih berapaan? Coba sebutin dulu di kolom komentar deh. Nah, dalam pembicaraan ini ketahuan nih kalau Elder Heo sih ternyata emang panjang umur banget. Pria tua ini tuh ngaku kalau umurnya udah 111 tahun. Anjay, triple 1. Dokter Moyong tuh juga kaget. Dokter Moyong bilang kalau dia tuh meleset 40 tahun karena tadi mengira Elder Heo itu masih di umur 70 tahunan. Di sini Elder Heo bilang kalau Dokter Moyong bercandanya berlebihan. Dokter Moyong mengatakan kalau dia serius kok. Dokter Moyong itu bilang kalau dia mau ngejokes, dia tuh malah bakal bilang 40 tahun. Elder Heo sampai tertawa mendengar Dokter Moyong ngomong. Nah, Elder Heo tuh mengulurkan tangan pada Dokter Moyong. Dokter Moyong mulai melakukan pemeriksaan. Dokter Moyong menanyakan apakah Elder Heo dulunya adalah pendekar pedang. Elder Heo nih kaget karena ternyata Dokter Moyong
Moyong tuh datang tanpa tahu siapa pasiennya. Elder Heo kemudian menanyakan, Dokter Moyong ini kan dapat surat dari ketua sekte Hao. Apa surat tersebut tidak menjelaskan siapa pasiennya? Dokter Moyong mengaku kalau dia tuh datang bukan karena siapa pasiennya, tapi karena ketua sekte Hao yang mengirim surat. Ini sih Dokter Moyong udah respect banget ya ke Lee Jaha. Nah, Elder Heo tuh menjadi penasaran, Dokter Moyong ini bawahan Lee Jaha kah sampai respect banget. Dokter Moyong mengaku kalau dia tuh bukan bawahan Lee Jaha dan malah Lee Jaha tuh adalah pasien Dokter Moyong. Elder Heo makin bingung lagi deh sampai cuma bisa senyum-senyum doang. Dokter Moyong kembali ke pembicaraan awal. Dokter Moyong tuh mengaku kalau tangan dari Elder Heo bukan tangan orang biasa. Dokter Moyong berusaha menebak-nebak senjata yang digunakan oleh Elder Heo dengan menyebut beberapa senjata kayak tombak dan juga great sword. Elder Heo ngaku kalau dia tuh bukan pengguna tombak, tapi dia adalah pengguna pedang biasa dan dia adalah assassin yang udah pensiun. Dengar ini, Dokter Moyong bilang, oh kalau dia udah mengerti. Dokter Moyong juga menanyakan kalau dia tuh mau memastikan Elder Heo kehilangan energi dalam kah? Elder Heo kemudian mengangguk memberikan tanda setuju. Dokter Moyong mulai mikirin apa yang dia dapatkan dari Elder Heo. Dokter Moyong tuh salut ya dengan kondisi Elder Heo sekarang. Gimana nggak salut guys? Pria tua ini umurnya tuh 111 tahun loh. Energi dalamnya udah hilang dan ternyata dia tuh nggak punya penyakit berbahaya sedikit pun. Kondisi ini jelas luar biasa banget dong. Saking luar biasanya Dokter Moyong sampai bertanya gimana cara Elder Heo merawat diri sampai kesehatannya tuh begitu baik padahal umurnya udah 3 digit. Dokter Moyong ngaku kalau dia tuh nggak bisa berhenti kagum. Dokter Moyong bilang kalau dia punya asumsi Elder Heo ini pasti berlatih ketenangan batin kan selama bertahun-tahun, makanya bisa sehat kayak sekarang. Ya tubuh sehat kan emang berawal dari pikiran yang sehat juga. Nah ngomong-ngomong soal pikiran sehat, Dokter Moyong bilang andai aja Lee Jaha mau belajar dari Elder Heo, Lee Jaha pasti udah berhenti tuh jadi orang gila. Elder Heo kemudian menundukkan kepala mengatakan kalau cara hidupnya tuh emang berbeda dari kebanyakan orang. Elder Heo mengaku kalau ketenangan pikirannya datang dari tuntutan pekerjaan sebagai assassin. Dokter Moyong bilang kalau dia akhirnya ngerti. Ya dengan pengakuan tersebut Dokter Moyong makin yakin andai aja Lee Jaha belajar seni bela diri assassin milik Elder Heo, Lee Jaha tuh pasti bisa jadi jauh lebih tenang, enggak kayak sekarang. Ya meskipun Dokter Moyong sih yakin ya Lee Jaha belajar ketenangan udah jelas tuh enggak akan bisa bertahan lebih dari 10 hari. Dokter Moyong menghela napas karena bisa membayangkan wajah tolol dari ketua sekte Hao yang bakal kabur cuma karena disuruh menenangkan pikiran. Pikiran beliau kan nggak bisa tenang sama sekali. Mendengar Dokter Moyong bicara kalau Lee Jaha adalah orang gila yang susah sembuh, Elder Heo tuh tertawa terbahak-bahak. Kayaknya sih Dokter Moyong dapat pasien baru ya guys. Apakah Dokter Moyong bisa mendapatkan pencerahan untuk Lee Jaha lewat Elder Heo? Apa Lee Jaha bisa berhenti gila? Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Kita nantikan aja di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten kita, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya sampai belasan, bahkan udah puluhan jam tuh. Kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah banget. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Obrolan Isekai.